Setelah kemarin kita melihat Eida yang merasa kesal dengan tugasnya yang harus selalu mengawasi banyak hal, tiba-tiba Eida melihat dari sendigannya bahwa Amado sedang memperlihatkan sel para Otsutsuki kepada Code dan Kawaki di markas Kara. Eida berkata di dalam hatinya, sel Otsutsuki yang sangat banyak, ternyata Amado berencana ingin membuat kembali cyborg dari sel para Otsutsuki, ini bahaya. Ketika Eida sedang mengintip Amado melalui sendigannya, tiba-tiba Amado berkata, Eida, mengapa kau mengawasiku? Apakah kau berpikir aku tidak akan mengetahuimu? Mendengar hal itu Eida terkejut dan langsung menonaktifkan sendigannya. Eida berkata di dalam hatinya, dia bisa mengetahuiku, kekuatan apa yang Amado miliki. Tak lama setelah itu Naruto yang melihat Eida bergetar hebat di seluruh tubuhnya langsung bertanya, Eida, apa yang terjadi denganmu? Apakah kau baik-baik saja? Eida membalas, ada sesuatu hal yang aneh telah aku temukan, Amado benar-benar telah mempersiapkan semuanya. Ketika Naruto sedang berbicara kepada Eida, perbincangan ini seketika terganggu karena ayah Momoshiki tiba-tiba saja menyerang Naruto dari arah belakang menggunakan Mokuton yang muncul dari bawah tanah. Setelah serangan ini dilancarkan, Naruto dengan instingnya mampu dengan cepat melompat ke atas untuk menghindarinya. Naruto berkata, Eida, perbincangan ini kita tunda terlebih dahulu, sepertinya aku harus lebih fokus pada pertarungan kali ini. Diperlihatkan Naruto menebas Mokuton milik ayah Momoshiki dengan 9 tangan Kurama yang memanjang, 9 tangan Kurama membesar dan mencengkram seluruh Mokuton dengan sekuat tenaga. Kemudian Naruto mengeluarkan ledakan besar dari masing-masing 9 tangan Kurama untuk membakar Mokuton, alhasil Mokuton tersebut hancur dan berubah menjadi debu. Ayah Momoshiki yang melihatnya kembali mendesak Naruto dengan serangan taijutsu, pukulan demi pukulan dihantamkan kepada Naruto dengan kecepatan tinggi. Naruto dalam mode 9 bijunya mampu menahan setiap serangan dari ayah Momoshiki hanya menggunakan satu tangan, pertarungan taijutsu menjadi semakin sengit. Bahkan kecepatan pertarungan ini jauh lebih sengit dibandingkan dengan pertarungan Naruto dan Sasuke melawan Jigen di masa lalu. Diperlihatkan ayah Momoshiki menyerang dengan mengecilkan tubuhnya dan muncul di samping Naruto dengan memanjangkan rambutnya. Rambut ayah Momoshiki seketika melilit Naruto dengan sangat kuat. Naruto berkata, kekuatan ini sangat mirip seperti guru Jiraiya, tapi cengkramannya jauh lebih mengerikan. Ketika Naruto sedang terlilit oleh rambut ayah Momoshiki, tiba-tiba saja salah satu biju yang bernama Gyuki berkata kepada Naruto, aku tidak suka melihat kau terlihat lemah seperti ini, gunakanlah cakra milikku dan gabungkan dengan cakra Kokuo, hal ini bertujuan supaya kau bisa membuat rambut dia mengeras menjadi batu. Ini adalah teknik Keke Genkai terkuat yang hanya dimiliki oleh aku dan Kokuo. Mendengar hal itu Naruto membalas, aku mengerti, cepat berikan cakramu padaku. Gyuki dan Kokuo saling mentransfer cakranya kepada Naruto, dan seketika saja tubuh Naruto mengeluarkan elemen lumpur hitam yang membalut pada rambut ayah Momoshiki. Kemudian Naruto berkata, membekulah sekarang juga. Dan benar saja lumpur tersebut membeku dengan sangat keras, hal ini menyebabkan ayah Momoshiki tidak bisa menggerakkan rambutnya sendiri karena telah mengeras. Namun Naruto yang berada dalam lilitannya semakin kesulitan untuk keluar karena rambut ayah Momoshiki malah semakin sulit untuk dilepas. Kemudian Kurama berkata, Naruto sekarang hancurkanlah rambut ini dengan Rikudo no Chikara yang dicampurkan dengan energiku. Diperlihatkan Naruto langsung melakukan arahan dari Kurama, dan alhasil rambut ayah Momoshiki pecah dan hancur berkeping-keping. Naruto akhirnya terbebas dan memukul kembali ayah Momoshiki menggunakan kedua tangannya secara bergantian yang telah dibalut oleh cakra lava milik Son Goku yang berwarna kuning kemerahan. Ayah Momoshiki tumbang karena terkena oleh pukulan dahsyat dari Naruto, ketika ayah Momoshiki berhasil ditumbangkan oleh pukulan Naruto. Hamura kembali melakukan serangan berupa Kimbo Tensei Baku, namun kekuatan ini dilakukan dengan metode yang berbeda. Yaitu Hamura menggabungkan Kimbo Tensei Baku dengan Toneri, kedua pengguna Tenseigan saling menggabungkan kekuatannya yang akan segera diarahkan pada ayah Momoshiki. Ayah Momoshiki yang sedang terjatuh di tanah langsung menatap ke arah Hamura dan Toneri sambil berkata, dua pengguna Tenseigan, kekuatan apa yang akan segera mereka gunakan padaku? Diperlihatkan Hamura dan Toneri saling menggabungkan Kimbo Tensei Baku yang kemudian diteroboskan pada perut ayah Momoshiki, setelah Kimbo Tensei Baku masuk ke dalam perut ayah Momoshiki. Hamura dan Toneri menarik kembali Kimbo Tensei Baku untuk dikeluarkan dengan sekuat tenaga. Alhasil seisi cakranya habis terbawa dan masuk ke dalam tubuh Hamura dan Toneri. Hamura berkata, cakra yang sangat luar biasa, ini besar sekali.
Diperlihatkan Hamura dan Toneri benar-benar mendapatkan cakra yang melimpah secara gratis. Namun ayah Momoshiki yang cakranya telah lenyap akan segera melakukan sesuatu. Yaitu ayah Momoshiki akan menyerap kembali cakra dari dimensinya sendiri. Namun Eida berkata kepada Naruto melalui kemampuan Ino, "Naruto sekarang hancurkan titik jantungnya, jangan sampai terlambat. Kau harus menghancurkannya sebelum cakra di tubuhnya terisi penuh." Mendengar hal itu Naruto mengeluarkan kembali cakra 9 para biju yang dikumpulkan pada satu telapak tangannya. Teknik ini jarang sekali Naruto pakai karena kekuatannya terlalu besar untuk disimpan di satu kepalan tangan. Dikarenakan Naruto ingin segera membuat ayah Momoshiki mati, Naruto benar-benar nekat untuk menggunakan kekuatan ini. Naruto yang telah mengumpulkan cakra 9 para biju pada satu kepalan tangannya langsung melesat seperti kilat bercahaya kuning ke arah ayah Momoshiki. Dikarenakan ayah Momoshiki sedang memulihkan seisi cakranya dengan cara menyerapnya dari dimensi lain. Hal ini membuat ayah Momoshiki tidak bisa menghindari serangan Naruto karena tubuhnya sedang berfokus pada pemulihan cakra. Tak lama setelah itu Naruto akhirnya tiba dan memukulkan satu tangannya tepat pada titik sumber cakra ayah Momoshiki yang terletak pada titik jantungnya. Tangan Naruto berhasil menembusnya hingga terasa sangat renyah. Ayah Momoshiki dengan perasaan terkejutnya hanya bisa menatap dengan matanya yang terlihat bingung. Ayah Momoshiki merasa tidak percaya jika dirinya berhasil dilukai oleh Naruto. Kemudian Naruto mencabut tangannya dari tubuh ayah Momoshiki sambil berkata, "Tanganku terluka, kekuatan yang barusan terlalu berbahaya." Kurama membalas, "Dari dulu kau memang selalu ceroboh dalam bertarung, walaupun kecerobohanmu ini selalu membuatmu menang karena kau sangat percaya diri, namun kau harus berhati-hati dalam menggunakan kekuatanmu. Kau benar-benar sangat berbeda dengan Uzumaki Boruto." Kemudian Mata Tabi berkata, "Justru inilah yang aku suka dari Naruto, menggabungkan cakra 9 para biju yang disimpan pada satu kepalan tangan jauh lebih berbahaya dari efek penggunaan Rasen Shuriken ataupun Chidori." Kemudian Kurama membalas, "Kau benar Mata Tabi, aku juga masih ingat ketika Sasuke dan Kakashi menggunakan Chidori di masa lalu, seketika tangannya terluka dan mengeluarkan asap. Bahkan waktu Naruto baru pertama kali belajar Rasen Shuriken saja tangan Naruto ikut terluka, apalagi barusan Naruto menggunakan cakra 9 biju yang dikendalikan pada satu telapak tangan membentuk serangan paling mematikan, maka tak heran jika tangan Naruto terluka seperti ini." Setelah itu Son Goku membalas, "Tapi untuk ukuran manusia seperti Naruto, dia sungguh sangat kuat karena lukanya tidak terlalu parah." Tak lama kemudian ayah Momoshiki seketika terjatuh dengan dadanya yang bolong. Naruto berkata, "Ino sekarang cepatlah hubungi Boruto dan kakek Rikudo Sanin." Mendengar hal itu Ino langsung bergegas melakukannya. Ino mengaktifkan kemampuan Shintenshi no Jutsu dan menghubungkannya dengan Boruto. Setelah Shintenshi no Jutsu aktif, Ino berkata, "Boruto rencananya berhasil, Naruto telah berhasil membuat ayah Momoshiki tumbang, sekarang kau hanya perlu mengeksekusinya." Mendengar hal itu Boruto langsung terkejut sambil membalas, "Kerja bagus ayah, aku akan segera melakukannya." Kemudian Ino berkata, "Kakek Rikudo Sanin rencana hanya tinggal satu langkah lagi, semuanya aku percayakan pada kalian." Setelah itu Shintenshi no Jutsu dinonaktifkan oleh Ino, Hagoromo kemudian memusatkan cakranya. Cakra yang sangat melimpah dari tubuh Hagoromo keluar membentuk tangan yang memanjang ke arah ayah Momoshiki. Hal ini sama seperti apa yang telah Hagoromo lakukan di masa lalu untuk melawan Indra Otsutsuki. Teknik ini hanya bisa dilakukan oleh Hagoromo saja, tidak ada yang bisa melakukan hal ini selain Hagoromo Otsutsuki. Setelah Hagoromo mengendalikan cakranya yang melaju ke arah ayah Momoshiki, Hagoromo menyimpan cakra yang berbentuk telapak tangannya tepat pada punggung ayah Momoshiki. Hagoromo yang memusatkan cakranya berkata, "Ketemu, dia sudah melemah. Kuchiyose Tamashi Shokan no Jutsu." Seketika ayah Momoshiki berpindah dengan cepat ke lokasi segel yang telah dibuat oleh Boruto menggunakan Jougannya. Naruto yang berada di lokasi berkata di dalam hatinya, "Aku harap dia benar-benar musnah." Para aliansi dibuat terkejut karena ayah Momoshiki tiba-tiba saja menghilang dari lokasi Naruto. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan ayah Momoshiki yang sudah disimpan pada segel berbentuk bulat yang tergambar pada tanah. Ayah Momoshiki dengan kondisinya yang sudah melemah langsung menatap ke area sekitar. Ayah Momoshiki berkata, "Mengapa aku tiba-tiba di sini?" Diperlihatkan Boruto mengaktifkan Jougan tahap 2-nya sambil berkata, "Kuchiyose Yamano Yogan Sutairu." Seketika api milik rival ayah Momoshiki yang berasal dari planet lain berhasil Boruto munculkan dan membakar ayah Momoshiki di dalam segel tersebut.
api ini adalah kekuatan yang tidak akan bisa diserap oleh karma maupun Rinnegan. Karena api yang digunakan oleh Boruto sama konsepnya seperti api Zanmai no Shinka milik Kashin Koji yang berasal dari alam dan bukan dari cakra. Kemudian Sasuke berkata, Kashin Koji, perkuatlah api milik Boruto dengan kekuatan milikmu, cepatlah lakukan. Diperlihatkan Kashin Koji mengaktifkan Sanin modenya sehingga muncul garis-garis merah di wajahnya. Kashin Koji berkata, Kuchiyose Zanmai no Shinka. Seketika api berwarna oranye muncul dan tergabung dengan api milik rival ayah Momoshiki yang dikendalikan oleh Boruto. Dua api terkuat tergabung menjadi satu dan terus bergejolak membakar ayah Momoshiki. Ayah Momoshiki berteriak karena tubuhnya sedang dalam keadaan melemah. Dua api semakin menyatu dan membentuk pusaran seperti angin topan yang sangat besar. Pertarungan ini adalah pertarungan terepik dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya. Setelah itu ayah Momoshiki yang sedang berada di tengah api ini berkata, jadi ini alasan si Boruto itu tiba-tiba pergi. Ternyata dia merencanakan hal ini supaya aku terbakar habis dengan kekuatan rivalku. Diperlihatkan Boruto kembali mengaktifkan Jogannya untuk mengendalikan api tersebut supaya semakin membesar. Kekuatan dahsyat Boruto kendalikan dengan sekuat tenaga. Hagoromo berkata, teruslah perbesar kekuatanmu itu, aku sungguh senang melihat Dewa Otsutsuki tertinggi terkapar seperti ini. Namun lagi dan lagi sangat disayangkan chapter pun selesai.